Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami muliakan dan kita hormati bersama guru kita yang insya Allah akan menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini, yang seyogyanya Imam Kiai Haji Martomo Malaing, karena beliau sedang dalam perjalanan karena macet dan mohon dimaklumi. Sekarang yang akan menggantikan kajian yaitu guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mulyadi SEI, dan membahas kitab Bulughul Maram pada bab menghemat air dalam berwudu dan mandi. Bapak Ibu, para alim ulama, para asatidz, hadirin hadirat yang dirahmati berkahi Allah Subhanahu wa taala, juga kita menyapa jemaah yang mengikuti kajian ini melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Mudah-mudahan kita dihantarkan ilmu yang bermanfaat, yang berkualitas untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, setelah kita menunaikan sholat zuhur, kita melanjutkan kajian. Pada hari ini Sabtu tanggal 2 Jumadil Ula 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 November 2022 Miladiah. Kita melanjutkan kajian, kurang lebih waktunya 30 menit. Dan untuk efisien waktu, mari kita sama-sama mengikuti kajian kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mulyadi SEI. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para asatidz, para ulama, dan segenap kepengurusan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Bil khusus moderator Ustadz Ibrahim yang memandu kajian ini. Alhamdulillah, kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, usai menunaikan sholat zuhur berjamaah, kita dapat melanjutkan kegiatan kita. Dan kali ini kita akan membahas dalam kajian dialog zuhur ini, yaitu kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, yang merupakan rujukan dalam hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari kita dalam beribadah dan muamalah, merupakan kitab hadis karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya tentang isti'abu, yaitu meratakan basuhan anggota badan saat berwudu. Dan kali ini kita akan melanjutkan tentang al-hirsu fil ma'i, yaitu menghemat dalam penggunaan air saat berwudu. Dan dalam hadis ini juga Rasulullah menyinggung bagaimana tentang mandi. Kaitan mandi ini adalah mandi jinabah. Baik, langsung saja kita akan membahas. Ini adalah hadis yang ke-51 dari kitab Bulughul Maram dan merupakan bab yang keempat tentang wudu. Dalam bab wudu ini termasuk hadis yang ke-23.
Kita mulai qala al-musannif nafa'anallahu bi'ulumihi wa asrari anwari fid darain wa anhu. Wa anhu di sini adalah kembali kepada sahabat, yaitu hadis yang sebelumnya yang meriwayatkan hadis ke-50 yaitu Anas ibnu Malik. Wa an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Wa anhu menceritakan Anas ibnu Malik tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat penggunaan air di dalam wudu. Qala, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering saat beliau berwudu yaitu bil muddi, yatawaddau bil muddi. Beliau berwudu menggunakan air 1 mud. Wa yaghtasilu bis sa'i. Kemudian beliau saat mandi, di sini adalah berkaitan dengan mandi jinabah ya, mandi hadas besar berarti. Bis sa'i, yaitu dengan air sebanyak 1 sa'. Ila khamsati amdad, sampai berjumlah airnya itu sekitar 5 mud. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh atau disepakati oleh 2 muhaddis yang utama, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kita jelaskan kaitan mud. Mud di sini adalah takaran, yaitu ukuran mud ini biasanya berkaitan dengan bayar fidyah, zakat, gitu ya. Di dalam kehidupan kita misalnya orang yang meninggalkan puasa, kemudian saat kita membayar zakat dan sebagainya, berkaitan takaran itu sudah kita kenal bahasa terkait takaran mud. Menurut Imam Abu Hanifah, mud ini adalah 2 ritel. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, 1 mud itu sama dengan 1/3 ritel. Jadi ritel ini yang disepakati oleh mereka ini adalah ukuran terkait ritel Irak, Pak. Bagaimana kita menerjemahkan 1 mud tadi dengan ukuran ritel di sini kemudian menjadi liter, Pak. Ya. Kalau kita kan di Indonesia kalau namanya air biasanya pakai apa, Pak? Liter ya. Menggunakan air ukurannya yaitu dengan ritel. Kalau kita ilustrasikan dengan 2 telapak tangan, Pak. Jadi airnya itu, karena kan biasanya wudhu ini kita menakar air itu dengan 2 telapak tangan. Nah, 1 mud ini adalah cakupannya itu 2 telapak tangan orang dewasa, Pak. Jadi 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi setara sekitar 0,75 atau 3/4 berarti ya. 3/4 liter, Pak. Jadi kalau kita ginikan, jadi tidak sampai 1 liter. Jadi penuh ini, Pak, ukuran 2 telapak tangan orang dewasa. Nah inilah Rasulullah sering menggunakan air untuk berwudu beliau itu dengan air 1 mud, Pak. Kemudian berkaitan dengan sok, Pak. Ini mikyal wahwa arba'atu amdad. Itu takaran yang ukurannya itu 4 mud, Pak. Tadi 1 mud berapa, Pak?
3/4 liter ya. Jadi 1 telapak tangan. Berarti kalau 1 sok itu adalah 4 mud, Pak, maka dia jumlahnya adalah 4 telapak tangan, Pak. Jadi arba'atu amdad, yaitu 4 mud. 3/4 atau 0,75 dikali 4, ya kurang lebih sekitar berapa, Pak? 3 liter ya, 0,75. Jadi Rasulullah sering mandi, wayaktasilu bis-sa'i. Beliau sering mandi itu menggunakan air sebanyak 4 mud atau 1 sok sampai ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Tadi kan ukuran 1 sok itu 4 mud, Pak. Dan beliau sering mandi itu 4 sampai 5 mud. Jadi hadis ini mengajarkan bagaimana penghematan air, Pak. Jadi Islam ini dan Rasulullah dalam perilakunya, ini dalam ibadah, Pak, mengajarkan kita untuk selalu menghemat air. Ya alhamdulillah kita di Indonesia ini air banyak ya. Di Istiqlal itu keran dibuka besar-besar. Padahal Rasulullah lebih sering menggunakan air itu dengan hemat, Pak. Saat berwudu ataupun saat mandi hadas. Kaitan dengan takaran-takaran ini, Pak, yang tadi saya sampaikan, itu biasanya 1 mud itu untuk pengganti orang yang meninggalkan apa, Pak? Sholat, misalnya puasa. Orang yang puasa kemudian sakit dan sebagainya, biasanya membayar 1 mud. Kalau dia tidak dimungkinkan sehat lagi, maka mengganti puasanya dengan 1 mud. Kalau dia di kemungkinan sehat dalam tahun itu, maka dia menggantinya puasa pada di luar apa, Pak? Di luar bulan Ramadan, dari Syawal sampai Sya'ban. Kalau tidak mampu, maka dia atau keluarganya membayar fidyah, yaitu sebesar 1 mud. Ini umumnya yang kita gunakan. Baik, di luar itu bagaimana bahasan pengertian hadis ini, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dengan berbagai praktek yang beliau lakukan, bahkan hadis-hadis penjelasan yang lain berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah melakukan dan menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa kitab syarah Bulughul Maram juga, itu Rasulullah melakukan hal ini. Beberapa hadis menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghemat penggunaan air saat beliau berwudu, tanpa membuat kekurangan pada penggunaan air tersebut. Jadi ini batas minimal. Tapi bagaimana bila orang yang fisiknya, Pak, lebih besar, gendut dan sebagainya, ya tentunya itu fleksibel, Pak. Maka ini adalah beberapa pendapat ulama mengatakan ini adalah batas minimal, Pak. Jadi batas minimal dibolehkannya untuk berwudu, batas minimal airnya itu adalah berapa, Pak? 1 mud. Adapun saat mandi hadas besar, maka batas minimal yang dibolehkan, dianjurkan adalah berapa? 4 mud atau 1 sok, yaitu sebanyak 3 liter. Kalau tadi 1 mud adalah 3/4 liter. Jadi itu beberapa hal tentang istimbatul hukum yang kita ambil dari pembahasan hadis yang ke-51 ini, bagaimana Rasulullah sering saat berwudu beliau menggunakan air sebanyak 1 mud, dan saat beliau mandi hadas besar beliau menggunakan air sebanyak
1 sok sampai 5 mud. Jadi 1 sok tadi 4 mud. Jadi 4 sampai 5 mud itu saat mandi jinabat. Demikian mungkin nanti kita perluas dengan tanya jawab berkaitan dengan wudhu dan yang sebagainya, terutama berkaitan dengan hadis menghemat air saat berwudhu dan mandi jinabat. Demikian Ustaz Ibrahim. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah diberikan arahan pengantar tentunya yang menjadi catatan buat kita bahwa dalam berwudu itu harus kita berhemat. Begitu juga dalam mandi, terutama di sini adalah mandi besar. Dan seputar apa yang dibahas oleh guru kita itu tentu adalah bahasan yang menyangkut keseharian kita. Jangan sampai kita boros dalam mempergunakan air. Dan dari sini mungkin dari jamaah ada yang menyampaikan pertanyaan seputar pembahasan ini. Dan ataupun berkaitan dengan masalah fikih yang berkaitan dengan pembahasan ini, kami persilakan. Sudah tersedia mic di tengah. Dan bagi ibu-ibu juga silakan siapkan pertanyaan. Udah paham semua ya, nih tentang wudhu udah. Ya, tentang wudhu dan mandi ini memang sudah banyak yang kita pahami dari seringnya kajian-kajian yang kita sampaikan di Masjid Istiqlal ini, terutama berkaitan dengan wudhu, dengan bagaimana caranya kita menghemat itu. Wudhunya Rasulullah saja itu kurang lebih 2 liter air gitu kan. Sementara di Masjid Istiqlal sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita adalah berlimpahan air. Kita buka keran, tentu apalagi di desain sekarang ini kerannya cukup bagus gitu kan, dan airnya kencang gitu kan. Ini memerlukan kehati-hatian kita dalam mempergunakan air. Buka keran langsung kencang gitu kan, ya, artinya tidak memberikan suatu penghematan dalam kita mempergunakan air. Ya. Mungkin guru kita akan menambahkan, karena bahasan ini memang kita lihat sepele tapi penting sekali gitu kan, karena menyangkut daripada sahnya wudhu kita. Kalau kita terlalu sedikit juga airnya, tentu mungkin bagian-bagian yang lain tidak kena, apalagi yang bagian yang menjadi wajibnya untuk kena air ya, seperti muka ya, harus dalam keseluruhannya. Karena bagaimana kita di satu sisi dituntut untuk menghemat air, tapi di sisi lain kita harus menyempurnakan wudhu dengan kenanya bagian-bagian yang wajib atau yang harus kita basuh. Silakan Kiai. Ya, berkaitan tentang penghematan air ini, kita menggambarkan 1 mud yang hanya berisi 2 telapak tangan penuh ini. Bagaimana Pak? Berarti kan anggap saja ini ada mangkok air ya, di wadah airnya sedikit. Maka saat penggunaan air dengan menghemat ini, hendaklah dicuci dulu Pak. Apa? Kedua telapak tangan kita. Jadi kita sucikan dulu kedua telapak tangan kita. Ini kan bagian daripada sunnah wudhu itu Pak. Kemudian tentu dengan air yang sedikit ini, maka wudhunya diutamakan adalah yang apa? Yang wajib dulu Pak. Walaupun Rasulullah SAW dalam wudhunya itu selalu apa? Isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu berarti bagaimana Pak? Ya tentu dengan kondisi air yang banyak, itu sunnah-sunnah beliau laksanakan, berarti apa Pak? Meniga kalikan Pak, setiap pencucian anggota wudhu. Yang wajib itu apa? Tentu kita sudah menawi
yaitu pertama adalah membasuh muka ya. Kemudian kedua tangan. Rambut atau sebagian daripada kepala. Walaupun mazhab yang lain di luar Syafi'i itu keseluruhan daripada atau lebih banyak gitu Pak, daripada kepala ini. Jadi kepala secara ininya. Sedangkan mazhab Syafi'i ba'dur ras itu. Kemudian yang terakhir adalah kedua telapak kaki. Berarti ada berapa empat? Empat Pak. Ya tentu diawali dengan niat. Mahallun niat di mana? Yaitu muqtarinan bi fi'li, yaitu bersamaan dengan bagian yang pertama daripada anggota wudu. Di mana anggota wudu yang pertama? Yaitu muka. Nah inilah, jadi dengan air yang sedikit ini dibasuh terlebih dahulu dengan kita meniat untuk mensucikan tangan kita, baru boleh kita mengambil Pak air. Kalau tidak ada yang membantu Pak. Kalau ada yang bantu atau kita bisa begini Pak, dituangkan. Tuh. Jadi seperti itu Pak. Apalagi airnya misalnya adanya di kayak bak kecil gitu Pak, terus nggak bisa diangkat, kan susah juga Pak. Kalau misalnya masih di mangkok, masih bisa diguyurkan lah ibaratnya, dimiringkan kemudian diguyurkan, baru kita buka. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghar fardhan. Itu pas kita menjatuhkan air pada muka. Nah ini perlu ada tata caranya juga Pak, saat kita menggunakan air yang sedikit tersebut. Begitu juga saat kita mandi dengan hanya ya 3,75, 3 sampai 3,75 itu ya banyak juga Pak sebenarnya. Satu drigen ya berarti ya, satu drigen. Yaitu tata caranya juga gitu Pak. Ini kan kalau mandi hadas besar berarti harus semua Pak, merata ya. Dari kulit kepala, rambut, kuku, ini di bawah kuku juga yang ada sela-sela ini. Semua anggota badan ini harus merata terkena air. Maka caranya adalah dimulai dari bagian yang kanan, kemudian yang kiri, baru kita kalau sempat untuk berwudu, nanti kita melaksanakan wudu. Itu sunnahnya Pak. Jadi demikian tata cara penggunaan air ini untuk menjadi perhatian juga, walaupun hadis ini membahas tentang bagaimana minimal penggunaan air saat wudu, kemudian minimal air saat mandi jinabat yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian kira-kira Pak. Alhamdulillah, berarti kita sedikit terbuka pemahaman kita. Jadi tidak kita mengabaikan praktek wudu ini. Jadi dengan sekarang ini diberikan kemudahan seperti adanya air mineral, 1 botol tanggung itu sudah bisa kita mempergunakan untuk berwudu. Dan ini akan memberikan suatu kemudahan sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi, dengan catatan merata semua gitu kan. Kita tuang sendiri dengan botol air mineral itu, jadi dengan kita mengatur sedemikian rupa sehingga merata, dan itu merupakan suatu cara kita menghemat air gitu kan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, karena terbatasnya juga waktu pada dialokasikan pada kajian ini, mari kita sama-sama cukupkan kajian ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat Amin. kita, ilmu buat kita tentunya, terutama kita menghemat air dalam berwudu dan mandi ini.
Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, kebaikan dan keberkahan kepada kita. Allah berikan keridhaan tentunya. Harapkan mari kita niat iktikaf, thalabul ilm. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah kita yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada guru kita dan kepada jamaah yang sudah mengikuti. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan dari apa yang menjadi kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wa huwa waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.